Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Mimin akan membagikan kisah perang Khandaq dan strategi parit ala Salman Al-Farisi. Kisah ini dikutip dari detikhikmah.com. Perang Khandaq merupakan pertempuran yang terjadi pada 5 Hijriah bulan Syawal. Penyebab pecahnya perang ini ialah rasa dendam kaum Yahudi dari suku Bani Nadir yang terusir oleh pasukan Islam dari Madinah. Dikisahkan dalam buku Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah susunan H. Abu Ahmadi dan Sungarso, para Yahudi itu menghasut kafir Quraisy Makkah agar bersekutu dengan mereka untuk memerangi kaum muslimin di Madinah. Karenanya, perang itu diikuti oleh gabungan kekuatan bala tentara yang mencakup 10.000, padahal pasukan umat Islam hanya mencapai 3.000 tentara. Penamaan Khandaq artinya parit, karena kaum muslimin menggali parit di sekeliling kota Madinah sebagai mekanisme pertahanan agar mencegah kaum kafir agar tidak bisa menerobos kota Madinah. Penyebab lain pecahnya perang Khandaq ialah karena ketakutan kaum kafir Quraisy Makkah akan kekuatan kaum muslimin di Madinah yang semakin berkembang. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu merupakan aktor di balik ide brilian pembuatan parit dalam perang Khandaq. Mengutip buku Sejarah Terlengkap Peradaban Islam karya Abul Syukur Al-Azizi, ide tersebut didasari dari kebiasaan orang-orang di kampung halamannya, Persia. Mereka membangun parit pertahanan dalam situasi takut diserang, terutama oleh pasukan berkuda. Kondisi tersebut persis yang dialami kaum muslimin pada masa itu. Padahal, pembangunan parit tidak dikenal dalam strategi perang orang Arab. Sebab, mereka hanya mengenal teknik gerilya, seperti maju, mundur, gempur atau lari. Walau begitu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar strategi tersebut sepakat dengan usulan Salman radhiyallahu anhu. Sang Nabi juga membuat peta penggalian, memanjang dari ujung utara hingga ke selatan. Setiap 10 orang pasukan persiapan kaum muslim diwajibkan menggali parit sepanjang 40 meter, lebar 4,62 meter dan dalam 3,234 meter. Setelah 6 hari, dalam riwayat lain, 10 hari panjang parit yang berhasil digali adalah mencapai 5.544 meter. Nuaim bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemecah belah kaum kafir Quraisy, Bani Ghatafan, dan kaum Yahudi yang bersekongkol. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga memiliki pengalaman yang tak kalah menarik. Hal ini lantaran ia harus berduel dengan Amr bin Abdi Wud, yakni salah satu pimpinan pihak musuh yang terkenal jago pedang. Pada awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin untuk memberikan tanggung jawab kepada Ali radhiyallahu anhu untuk menghadapi Amr karena ia dianggap masih terlalu muda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memilih sosok sahabat yang lebih tua dan dianggap sepadan. Namun, di luar perkiraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata Ali radhiyallahu anhu bersikeras. Sebenarnya, Nabi cukup khawatir terhadap keselamatan Ali radhiyallahu anhu. Hal ini bukan tanpa dilandasi alasan yang jelas, melainkan pada perang sebelumnya di Uhud, beliau telah kehilangan sang paman, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu yang tewas secara mengenaskan. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ali radhiyallahu anhu berhasil memenangkan pertarungan. Kemudian Amr bin Abdi Wud tewas di tangan Ali yang masih tergolong muda pada saat itu. Peristiwa inilah yang menjadi titik puncak yang mengakibatkan pasukan musuh mundur dari lokasi perang meskipun jumlah mereka berjumlah lebih dari 10.000 tentara. Selain itu, mundurnya kaum kafir dari lokasi peperangan karena kondisi kota Madinah saat itu cuaca sangatlah dingin.
Kaum kafir musuh umat Islam yang masih tertahan di tenda-tenda karena tidak bisa memasuki kota Madinah. Banyak di antara mereka yang mati kedinginan dan terserang penyakit malaria dalam peristiwa bulan Syawal tersebut. Dalam surah Al-Ahzab ayat 9, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermunajat selama 3 hari dan turunlah ayat tersebut. Kaum muslimin pun berhasil memenangkan perang tersebut atas diterimanya munajat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kemenangan dengan sendirinya, yaitu dengan cara mengirimkan tentara malaikat dan angin kencang yang menggusur perkemahan pasukan gabungan Quraisy dan Yahudi sehingga mereka lari tergopoh-gopoh. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.